Production. Tabe selamat linguna latai, salam sahujud kerene malempang, Om Swastiastu. Halo Mas Dharma dimanapun berada, selamat bertemu kembali bersama saya Nacaryani di Bindu Kalteng Podcast. Ini merupakan program kerjasama antara bidang Bima Sindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Pokjalu Agama Hindu Provinsi Kalimantan Tengah. Puja Angayu Bagia kita haturkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, Ranjing Hatala Langit, karena atas asung kertawara nugrahanya kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak narasumber, beliau adalah Bapak Dr. Puspo Renanjoyo MPDH, yang merupakan dosen aktif di kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Baik, marilah kita sapa narasumber kita pada hari ini. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan berbincang bersama kami. Pada kesempatan ini nanti kita akan membahas tema tentang memaknai Siwaratri untuk kehidupan saat ini. Sebelum ke pertanyaan, bahwa yang kita ketahui Hari Suci Siwaratri merupakan malam perenungan suci bagi umat Hindu untuk introspeksi diri dan merenungkan berbagai perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan. Sebagai pembuka hari ini, Bapak bisa menjelaskan mengapa sih Pak Siwaratri bisa disebut sebagai malam kesadaran dan apa makna gelap dalam konteks ini? Silahkan Pak. Baik. Terima kasih Bu Naca dan umat Dharma yang berbahagia. Ketika berbicara mengenai Siwaratri, kita akan tentu mengingat ya satu kisah yang diambil dari beberapa sumber. Misalnya Padma Purana, Siwa Purana, Skanda Purana, Garuda Purana, dan mungkin sumber yang lain seperti Siwaratri Kalpa gitu. Jadi Siwaratri adalah malam Siwa ya, di mana upacara ini menjadi satu momentum yang sangat penting dalam praktik keberagaman umat Hindu di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Jadi Siwaratri sebagaimana kita ketahui tidak bisa dilepaskan dari kisah Lubdaka sebagai tokoh sentral di dalam upaya manusia di dalam mencapai kesadaran diri ketika dia berburu di tengah hutan dan secara tidak ia sadari pada saat itu berbarengan dengan malam tergerak ya dalam perhitungan tahun di mana Siwaratri biasanya diperingati pada sasih ke-7 Panglong 14 ya. Sehari sebelum Tilem pada bulan Maga itu dikatakan sebagai malam tergelap di sepanjang tahun. Jadi hal yang bisa kita petik di sana terkait dengan pertanyaan Bu Naca tadi, bagaimana kita memaknai Siwaratri dalam konteks satu situasi gelap ya. Jadi gelap di sini adalah satu peristiwa simbolik yang tentu tidak harus juga kita maknai secara literal ketika perayaan Saraswati, kemudian kita teringat pada kisah Lubdaka di mana dia seorang diri di tengah hutan dengan situasi yang gelap. Tentu gelap di sini juga bisa kita maknai dalam konteks Vedantis misalnya sebagai bentuk ketidaktahuan atau ketidaksadaran atau dalam bahasa agama disebut awidya. Jadi gelap adalah satu makna yang bisa kita raih di sini bahwa ketidaktahuan atau
kita bisa maknai Lubdaka sebagai tokoh sentral yang mempresentasikan karakter awidya atau orang yang tidak berkesadaran pada awalnya dan kemudian berangsur memperoleh satu karunia dari Dewa Siwa ketika secara tidak sadar dia melaksanakan jagra. Nah, hal yang penting di dalam praktik siwaratri adalah setidaknya ada tiga berata ya, yang menurut sumber sastranya itu praktiknya itu bisa dengan pelaksanaan monabrata, jagra dan upawasa. Itu pada level tertinggi ada disebut utama, kemudian yang kedua madhyama itu jagra dan upawasa tidak monabrata. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir kanista itu jagra. Jadi gelap atau bisa kita maknai dalam konteks perjalanan spiritualitas adalah ketidaktahuan diri menjadi penting karena ketika seseorang di dalam kondisi ketidaksadaran, dia akan berpotensi untuk melakukan satu tindakan yang melanggar pada prinsip etis. Di dalam agama disebut tindakan yang sifatnya adharma atau menyimpang dari kaidah-kaidah moral yang disampaikan di dalam ajaran agama kita. Nah, ketika kita berada di dalam ketidaktahuan atau awidya atau kegelapan itu, tentu apa yang kita lakoni seperti di ruang yang penuh dengan suasana yang gelap, tidak ada cahaya gitu. Bagaimana kita melangkah seperti kita berada di ruang yang gelap, kita mau menuju pada satu tempat, tentu kita bisa bayangkan kita bisa menyasar ke arah yang berbeda atau terperosok pada tempat yang karena situasi gelap seperti itu, Pak. Jadi analogi itu bisa kita gunakan sebagai bentuk satu bentuk perjalanan kita ketika seseorang itu berada pada situasi yang gelap, tentu kita akan tersesat ke sana kemari ya, tidak punya arah, tidak punya tanpa tujuan, cahaya ya. Jadi suasana gelap itu berpotensi menggiring manusia pada jalan-jalan yang bersifat adharma. Nah, ketika seseorang kemudian berjalan pada jalur-jalur yang menyimpang pada adharma, maka Bhagavad Gita menyatakan orang itu akan mengalami situasi yang tidak diinginkan atau bahkan situasi yang sifatnya destruktif. Nah, kenapa? Sebab tindakan yang diawali dari awidya, ketidaktahuan itu, yang diakhiri dengan tindakan yang menyimpang dari koridor dharma itu, nanti pada akhirnya akan berhadapan pada nilai-nilai kebenaran, prinsip-prinsip dharma yang dipancangkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita berseberangan dengan kekuatan ilahiyah, kekuatan kebenaran ini, maka endingnya adalah kehancuran. Makanya di dalam Bhagavad Gita dinyatakan yada hidarmasya glana bawati barata abhyut tanam adarmasya tadat manam srijameham paritranaya sadunam winasaya jadus kritam dharma samsta panartaya sambawami yuge. Maknanya untuk menegakkan prinsip-prinsip dharma, aku akan lahir dari masa ke masa. Kemudian disambung pada ayat selanjutnya, paritranaya sadunam winasaya jadus kritam, untuk melindungi orang-orang sadhu, kemudian membinasakan orang-orang duskrita. Orang duskrita itu tergolong orang yang tindakannya melawan prinsip dharma tadi ya, orang yang berada pada ketidaksadaran itu ya.
Maka Winasya Caduskitam Dharma Samsta Panartaya untuk menegakkan prinsip-prinsip Dharma aku lahir dari setiap zaman. Nah, siapa yang membinasakan? Itu adalah ya kebenaran ilahiyah tadi. Jadi Siwaratri tidak seharusnya kita maknai secara literal sebagai situasi gelap, tidak ada cahaya, tetapi itu justru satu peristiwa simbolik yang kita harus maknai bahwa gelap itu dalam konteks ini adalah ketidaksadaran manusia. Kira-kira begitu. Baik, panjang lebar Bapak tadi menjelaskan tentang Siwaratri dalam makna konteks dalam makna gelap. Selanjutnya Bapak bisa menjelaskan pemaknaan siwa ini Pak di dalam Siwaratri dalam pengertian teistik atau ketuhanan. Baik, jadi di dalam filsafat Hindu itu dikenal yang namanya sistem filsafat Saddarsana ya. Salah satunya yang sangat populer adalah Vedanta. Di dalam Vedanta, khususnya Advaita Vedanta itu dinyatakan di sana bahwa aspek teistik Tuhan itu setidaknya di dalam Advaita Vedanta itu dibagi menjadi dua, yaitu Tuhan dalam konteks Nirguna Brahma dalam dimensi transenden, kemudian Tuhan dalam konteks Saguna Brahma atau dimensi imanen. Nah, Tuhan dalam dimensi transenden atau nirguna, beliau itu sesuatu yang tidak bisa diraih oleh seluruh daya intelektualitas dan panca indera manusia. Oleh sebab itu bahasa agama menyatakan sebagai acintya, tidak terpikirkan, undefinable, tidak terdefinisikan. Tidak ada satu kata pun yang mampu untuk mendefinisikan atau mengeksplor atau mendefine tentang siapa itu Tuhan, karena Tuhan betul-betul sebagai satu yang maha gaib, yang transenden, yang nir ya. Dalam Upanishad dikatakan neti. Kita berupaya untuk mendefinisikan Tuhan, tetapi kita tidak mampu, makanya ada istilah neti. Bukan ini, bukan itu. Jadi semua definisi yang kita coba maknai, tunjukkan kepada Tuhan itu sebenarnya meleset. Tetapi ada satu dimensi Tuhan yang disebut dengan Saguna, itu sebagai emanasi atau pancaran dari Brahman tadi dalam konteks apa? Di dalam konteks keterhubungannya dengan dunia, dengan jagat. Sehingga manusia dan seluruh alam ini bisa mengakses keberadaannya beliau. Kira-kira Tuhan dalam konteks Saguna Brahman itu beliau mendowngrade dirinya agar bisa dipahami oleh ciptaannya. Nah, pada konteks ini, Siwa adalah sebagai satu kekuatan kosmik representasi Tuhan yang Maha Agung tadi. Jadi Siwa adalah satu bentuk kesadaran ya. Ketika Lubdaka, gelap itu direpresentasikan sebagai ketidaksadaran, awidya, maka Siwa adalah satu bentuk kesadaran keilahian. Nah, oleh sebab itu Lubdaka ya, itu satu situasi ketidaksadaran yang sedang memburu, yang sedang meraih pada Siwa ini. Siwa itu siapa? Yaitu kesadaran keilahian. Jadi beliau adalah emanasi, representasi dari kehadiran Tuhan yang maha sadar, Sat ya, sebagai bentuk kesadaran, sebagai representasi dari apa yang kita definisikan sebagai Tuhan yang Maha Agung, sebagai penguasa kosmos ini. Sehingga dengan keberadaan Siwa ini, awidya ini berangsur menuju pada cahaya, sumber cahaya. Nah, tugas kita di dalam konteks Siwaratri ini, bagaimana kita sebagai insan yang berawal dari sosok Lubdaka, ya, seperti Ibu Nacha dan kita semua, kita kan satu makhluk yang tidak sempurna ya. Betul. Kita penuh dengan kealpaan, kita dikatakan sebagai nobody's perfect gitu.
sebagai makhluk yang tidak sempurna. Kita memang didesain untuk tidak sempurna. Jarak pandang kita terbatas, ya, daya ingatan kita terbatas, usia kita terbatas, otak kita terbatas, seluruh jangkauan kita terbatas. Nah, oleh sebab itu kita harus mencari sumber cahaya, sumber kekuatan yang maha tidak terbatas ini yang berangsur akan mengangkat kita dari ketidaksadaran menuju pada siwa sebagai representasi dari kesadaran keilahian. Nah, tugas kita di dalam Siwaratri adalah menuju pada siwa itu. Nah, karunia siwa yang diperoleh Lubdake adalah satu karunia kesadaran. Sehingga ketika kita berawal dari sosok yang penuh dengan kegelapan, kealpaan, dengan karunia siwa yang penuh dengan kesadaran tadi, kita diharapkan akan menjadi manusia yang berangsur pada satu perjalanan yang dinamis yang menuju pada kebajikan. Kira-kira seperti begitu. diberikan suatu keterangan, Pak, ya, Ya. untuk punya tujuan nanti. Ya. Ya, baik, terima kasih, Pak. Jika dipandang di dalam hari suci Siwaratri ini bahwa ada namanya puasa seperti itu, Pak, ya. Iya. Apa sih makna puasa dan jagra dalam Siwaratri ini, Pak, jika ditafsir secara mendalam dan kontekstual? Jadi gini, ada disiplin spiritual yang sebaiknya dilaksanakan di dalam pelaksanaan Siwaratri atau yang disebut dengan Brata Siwaratri. Pertama adalah upawasa, tidak makan. Kemudian Mona Brata, tidak berbicara. Dan jagra, tidak tidur. Ya. Jadi semua hal tadi adalah bentuk dari pengendalian indera kita. Ya. Sebagai bentuk dari disiplin spiritual kita bahwa kita pada saat Siwaratri diingatkan kembali, ada semacam reminder kepada kita untuk jagra. Jagra itu kan kalau bahasa Indonesianya terjaga, ya, tidak tidur, ya. Tidak tidur, makna literalnya ya namanya tidak tidur, ya melek kan, ya. Nah, tapi melek itu secara simbolik berarti bentuk keterjagaan atas apa yang kita lakukan. Selama ini tidak selalu apa yang kita lakukan itu dilandasi atau memiliki fondasi kesadaran. Contoh, kalau manusia selalu melandasi setiap tindakannya, kaike, kemudian wacike, ucapannya, dan manajike, pikirannya itu selalu dilandasi dengan kesadaran, tidak mungkin ada kesalahan, kan? Iya, betul. Tidak mungkin ada kealpaan, ada dosa, kan? Tidak mungkin ada kriminalitas. Tapi faktanya manusia selalu terbelenggu dengan tindakan-tindakan yang adharma, yang tidak bermoral itu. Itu menunjukkan bahwa manusia selalu berpotensi bias atau menyimpang dari kesadaran. Nah, jagra maknanya adalah menjaga kesadaran itu tetap survive, tetap tumbuh di dalam sanubari kita, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan selaras. Kita memiliki integritas pikiran, ucapan, dan tindakan di dalam keseharian kita. Kemudian Mona Brata, tidak berkata-kata, tidak berucap. Tentu makna literalnya ya kita seperti orang membisu, ya. Kita tidak berbicara dalam konteks kehidupan interaksi sosial ini. Saya memaknai kita tidak berbicara dalam konteks eksternal, tetapi justru kita berbicara saatnya di dalam Siwaratri itu kita berbicara secara internal. Ada dialog di dalam diri kita, ya.
ada semacam apa namanya ya, kontemplasi, perenungan. Biasanya kalau Bu Naca sedang sendirian gitu, kita kan tidak bicara ya, Iya. tetapi dalam hati, Dalam hati ya. tapi Betul. kenapa saya begini ya? Mm-mm. Kenapa saya merasakan ini ya? Mm-mm. Kenapa saya tidak bahagia? Sering bertanya-tanya seperti kan? itu Pak. Itu namanya inner dialog ya, dialog yang ada di dalam. Ini menjadi penting. Nah, pada zaman sekarang itu Bu Naca ya, kita kan tidak punya kesempatan banyak untuk melakukan apa namanya ya, inner dialog itu, atau dalam buku The Bimbo Oracle itu sebagai the journey within, perjalanan ke dalam diri. Kita terdistraksi, senantiasa terganggu oleh apa? Oleh gadget ya, oleh TV. Terlalu sibuk di dunia luar, sibuk Pak, ya. Sehingga kita tidak pernah melakukan dialog internal di dalam diri, dan itu penting. Harusnya itu ada penting. Pak ya waktunya kita melakukan dialog. Itulah kenapa momen Siwaratri ini, Mona Brata bisa kita maknai sebagai momentum kontemplatif ya. Kita tidak bicara di luar, tetapi berbicara ke dalam. Nah, kemudian Jagra, Mona Brata, Upawasa. Upawasa biasanya kita kan selalu mengumbar diri kita untuk selalu makan enak, gitu ya. Minum minuman yang enak, makan enak. Justru di saat Siwaratri kita tidak diperbolehkan, kalau kita puasa ya, kita tidak makan. Ini jenis apa namanya ya, jenis pengendalian diri. Kalau di dalam Pancayama Brata itu pengendalian tingkat terakhir ya. Kita seolah-olah disuruh stop, jangan melakukan apa namanya ya, kegiatan makan yang terlalu banyak. Coba kau isi dirimu, isi batinmu gitu ya, tidak dengan makanan-makanan material itu, tetapi dengan makanan rohani. Nah, bentuk japam atau penyebutan nama Siwa atau bentuk devotion kepada Siwa itu bisa kita maknai sebagai bentuk asupan makanan rohani yang kita tujukan ke badan kita, sehingga kita tidak makan makanan yang bersifat material, tetapi makanan yang sifatnya apa namanya, spiritual gitu. Jadi bentuk disiplin Jagra ini apa namanya, satu disiplin yang sangat penting ya, yang kita lakukan sebagai bentuk pengendalian diri kita, kontrol terhadap seluruh indera kita yang saat dalam keseharian kita selalu umbar. Kira-kira begitu Mbak. Kalau di samping itu, selain merenungi nih Pak, pada malam Siwaratri, kita kan tidak dianjurkan tidur, untuk tidak bicara, untuk makan, seperti itu. Apa sih misalnya Bapak dari Bapak sendiri nih, apa yang Bapak lakukan? Misalnya bekerja seperti itu? Pada saat Siwaratri? Ya. Tentu justru di Siwaratri itu kan kita bicara saja tidak ya. Kita tidur saja tidak. Kita makan saja tidak. Karena harus upawasa, harus Jagra dan Mona Brata. Tentu di saat itulah kita apa namanya Mbak ya, di saat dunia yang selalu berjalan cepat pada saat ini, itu satu bentuk antitesa dari situasi kita saat ini. Di saat dunia semakin berjalan cepat, justru pada momentum Siwaratri kita seolah-olah diingatkan tuh, hey stop untuk berlari keluar, tetapi berlarilah ke dalam. Coba hiraukan dirimu, jangan kau hiraukan dunia saat ini yang sedang berjalan begitu cepat, tetapi selami dirimu pada momen Siwaratri. Ini yang dilakukan Lubdaka. Biasanya Lubdaka itu kan berburu ya, ketika berburu bergerak ke sana kemari mencari buruannya. Tetapi pada malam Siwaratri, ketika dia mendapatkan karunia dari Dewa Siwa, dia sedang apa? Dia sedang stop kan? Dia sedang tidak melakukan apa-apa. Dia sedang melakukan inner dialogue, the journey within tadi. Dia sedang mengalami satu fase kontemplasi, perenungan. So, sebaiknya di saat Siwaratri kita melakukan sadhana spiritual, misalnya kalau kita mengacu pada Nawalaksana Bhakti,
kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti kirtanam, melakukan kegiatan-kegiatan pujian nama-nama suci Tuhan, nama semaranam, melakukan japa atau pengulangan nama suci Tuhan, atau serawanam, mempelajari, mendengar kitab suci dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan rohani menjadi penting di dalam memberikan satu perimbangan bagi dunia yang begitu cepat kita imbangi dengan hal-hal yang sifat rohaniah yang selama ini kita abaikan. Kira-kira begitu. Baik, luar biasa. Itu yang harusnya Pak ya dilakukan pada malam Siwaratri. Mengacu ke kisah Lubdaka tadi Pak, bagaimana kisah Lubdaka ini memperkaya pemahaman tentang transformasi spiritual. Ya, tentu kisah Lubdaka menjadi sentral ya, bagaimana seseorang itu berjalan dari situasi yang dalam tanda petik penuh dengan kegelapan, penuh dengan kealpaan, penuh dengan kesalahan. Tetapi pada saat Siwaratri, Lubdaka mempunyai kesadaran, mempunyai karunia. Ini maknanya adalah sebenarnya Siwaratri memberikan peluang bagi siapa saja untuk memperoleh satu kondisi spiritual yang lebih baik. Jadi memperoleh kesucian itu tidak selalu dimiliki oleh orang-orang dalam tanda petik orang-orang yang baik saja. Gitu. Siwaratri memberikan satu harapan, memberikan satu pengharapan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki dirinya, yang ingin beranjak dari sesuatu yang tidak baik menuju ke hal yang baik. Ada semacam transformasi diri. Kalau kita andaikan kepompong ingin menjadi kupu-kupu ya. Jadi kita diberikan satu peluang besar bagi siapa saja yang ingin maju secara spiritual. Jadi kira-kira Siwaratri itu adalah momen yang bisa diakses oleh siapa saja. Jadi tidak ada penghakiman ya. Siwaratri tidak memberikan penghakiman bahwa dirimu adalah orang yang kotor selamanya, orang yang berdosa selamanya. Tidak. Justru Siwaratri memberikan satu momentum pengharapan bagi siapa saja. Seperti yang disampaikan oleh Radha Krishnan dalam bukunya The Hindu View of Life, mengatakan bahwa sebagaimana orang-orang besar memiliki masa lalu, ya, kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Artinya mungkin orang besar itu kita tidak tahu backgroundnya ya, tetapi dia pasti punya masa lalu yang buruk misalnya, tidak baik. Sebagaimana kita yang ingin menjadi seseorang atau somebody begitu. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Siwaratri, pendek kata saya katakan, itu adalah sebagai momentum pengharapan untuk seseorang yang ingin memperbaiki diri pada level-level spiritual yang lebih baik. Biasa. Tadi makna tentang kisah Lubdaka Pak ya. Bagaimana relevansi Siwaratri ini bagi manusia modern Pak di tengah hidup krisis ekologis dan fragmentasi? Oke, jadi begini, Siwaratri saya sudah sampaikan tadi, eksistensi Siwa adalah sebagai bentuk kesadaran kosmik ya. Beliau adalah emanasi dari Brahman yang nirguna, yang transenden, kemudian hadir ke dalam dunia, dalam relasinya dengan dunia. Oleh sebab itu dia menampakkan diri, mendowngrade diri untuk bisa berkorelasi, tersambung dengan seluruh jagat. Siwa dalam konteks saat ini harus kita sadari sebagai satu kesadaran kosmik yang menautkan seluruh elemen yang ada di dunia ini. Sebagai satu bentuk dalam Adwaita Vedanta, Siwa adalah satu kekuatan keilahian yang melingkupi seluruh dunia. Dalam Isawasya Upanishad dikatakan, Isawasya idam sarom yat kimcha jagat yam jagat, bahwa Isa, Siwa adalah beliau yang melingkupi dunia. Semua berada di dalam lingkup beliau. Jadi tidak ada sesuatu yang di luar beliau. Artinya apa? Seluruh keberadaan eksistensi, pluralitas itu sebenarnya tunggal, berada di dalam lingkup Siwa. Sehingga setiap elemen pluralitas itu
sebenarnya ada interkoneksi. Kita terhubung satu dengan yang lain. Konteks dalam problem saat ini terkait dengan krisis ekologi ya, tentu kita harus sadari bahwa kesadaran siwa adalah kesadaran kosmik. Oleh sebab itu, kita harus melihat dunia itu sebagai bentuk dari representasi kesiwaan itu, keilahian. Seluruh alam ini kita harus pandang, kita harus memaknai sebagai keberadaan beliau yang hadir, yang membantu kita, yang berdampingan dengan kita. Dan kita harus menyadari bahwa itu adalah semua adalah representasi dari siwa. Terkait dengan fragmentasi sosial, saat ini yang terjadi itu kan banyak perpecahan karena komunitas, karena perbedaan hal-hal yang sifatnya primordialistik ya, suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya. Bahkan kalau musim politik, partai politik juga bisa menjadi bentuk-bentuk fragmen-fragmen sosial gitu. Nah, justru kesadaran siwa ini harus menjadi daya kohesi sosial yang menautkan semua, karena kita disatukan pada satu kesadaran bahwa kita sebenarnya terpancar dari siwa. Kalau kita sudah memahami bahwa semua berasal dari beliau, maka satu kata yang ada adalah Wasudewa Kutumbakam. Semua adalah saudara. Mahawakya Upanishad menemukan maknanya di sini, yaitu Tattwam Asi. Semua adalah Tuhan. Semua adalah ekspresi imanensi dari ekspresi keilahian dari Tuhan yang mengejawantah menjadi bentuk semua pluralitas alam ini. Satu kesadaran yang kita harus raih di sini adalah kita tidak boleh berhenti pada pluralitas, pada penampakan-penampakan yang berbeda itu, tetapi kita harus raih bahwa kesadaran kita harus menukik pada bahwa pluralitas itu sifatnya maya, itu tidak sesuatu yang tidak realistik. So yang realistik apa? Yang realitas adalah kesemuanya berasal dari siwa itu. Jadi kesadaran kosmik berkorelasi dengan krisis ekologi saat ini dan berkorelasi dengan problem fragmen sosial saat ini, sehingga siwa menemukan maknanya, siwa menautkan menjadi semacam kohesi sosial dalam problem-problem fragmen sosial terkait dengan krisis ekologi. Kita harus memiliki kesadaran bahwa alam ini adalah bagian dari Brahman dan tugas kita adalah menjaga sebagai kesatuan utuh, sebagai konsekuensi dari kesadaran kosmik, kesadaran siwa itu. Ya. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Pospo sudah bersedia berbagi pengetahuannya yang luar biasa untuk kita semua dan umat Dharma di rumah dan dimanapun berada. Kami persilakan untuk Bapak memberikan sedikit kesimpulan untuk pembahasan hari ini. Baik, umat Dharma yang berbahagia, Siwaratri adalah momentum yang sangat penting bagi kita, di mana kita diberikan satu kisah inspiratif tentang Lubdaka. Bagi saya, setiap orang berhak untuk memperbaiki diri. Tidak ada orang yang paling berdosa di dunia ini yang tidak berhak atas kesadaran, atas peningkatan diri. Siwa memberikan harapan bagi siapa saja yang ingin berbenah, yang ingin menuju pada cahaya, yang ingin menuju pada kesadaran kosmik siwa itu, yang menuju pada simpul spiritualitas yaitu Tuhan. Dengan demikian kegelapan itu, avidya itu akan berganti dengan cahaya. Demikian kira-kira. Terima kasih Pak. Umat Dharma dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita hari ini bersama narasumber kita membahas tentang memaknai Siwaratri untuk kehidupan saat ini. Semoga apa yang telah kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat bagi pengetahuan kita semua dan memahami bahwa sangat penting bagi kita manusia untuk merenungi segala perbuatan yang sudah kita lakukan dan introspeksi diri, mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apabila ada salah kata selama acara berlangsung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nacaryani bersama kerabat yang bertugas di Nukalteng Podcast mengucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sai. Terima kasih. Terima kasih Pak.